Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus yang sedang hamil, apalagi yang baru mengetahui dirinya hamil, ya misalkan dari alat tes kehamilan yang dibeli ya di luar, kemudian misalkan dari bidan dia tahu hamilnya ya, dari dokter, ya tentu mau dong ya bayinya sehat, ibunya juga sehat. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah cek ataupun memeriksakan kehamilannya. Pemeriksaan kandungan ini bisa dilakukan di praktek pribadi dokter, ya di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, ya jadi bisa di tempat pelayanan kesehatan intinya. Tujuannya yaitu untuk menjaga ya supaya ibu tetap sehat, bayi tetap sehat, ya sampai terjadinya persalinan ataupun bayinya lahir. Kalau seandainya kalian malas cek kehamilan, ini agak susah ya. Jadi banyak kasus yang saya temui di rumah sakit, ya nggak pernah cek sama sekali di bidan, nggak pernah cek sama sekali dokter. Tiba-tiba datang mau lahiran ya, sudah pembukaan, ya sudah keluar tanda-tanda mau persalinan. Nah ini repot ini ya. Apakah normal bayinya kita juga nggak tahu. Ya resiko persalinannya juga ini akan meningkat. Ya kemudian nanti terjadi gangguan-gangguan juga kita beresiko. Jadi penting ya untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ini penting ya, supaya ibu sehat, bayi sehat, yang melahirkan juga enak ya, karena datanya itu lengkap ya. Usia sekian, misalkan kehamilan 10 minggu dicek ya, kita tahu ya di USG ke dokter spesialis kandungan. Jadi menurunkan resiko terjadinya kematian ibu, kematian bayi ya, ini penting ya. Jadi jangan disepelekan, periksa kehamilan gak apa-apa kok, saya nggak ada mengalami keluhan. Nggak tahu ya, di dalam itu nggak tahu. Cara tahunya gimana ya, diperiksa di USG, dilihat perkembangan bayinya, diukur ya normal atau tidak, gimana letak bayinya, kepalanya di bawah atau enggak ya. Nanti tiba-tiba sungsang ya, repot, melintang letaknya, ataupun ada gangguan lainnya kita nggak tahu. Kalau seandainya kalian rutin memeriksakan kandungan, tiba-tiba ditemukan adanya masalah ya kehamilannya, ya ini kalian bisa lebih sering ya untuk kontrol. Jadi supaya tahu perkembangan bayinya, kesehatan kalian juga lebih terkontrol. Pemeriksaan kandungan ya ini normalnya 10-15 kali ya selama hamil. Tapi tergantung juga ya, ada masalah lain, penyebab lain ataupun resiko lain ya. Itu bisa disesuaikan ataupun bisa lebih sering. Kemudian kalau periksa kandungan, jangan datang sendiri ya, pesan saya jangan datang sendiri. Bawa suaminya ya, jangan datang sendirian. Kemudian suaminya juga jangan diam saja saat menemani istrinya sedang cek kehamilan ya. Kalau perlu di rumah itu sudah di list ya, apa saja yang ingin diketahui itu sudah di list, sudah dicatat ya. Jadi ketika ketemu dokter nggak grogi ya, nggak lupa, nggak kaget ya. Jadi banyak ya yang datang ke dokter periksa kehamilannya, ditanya ada yang mau ditanyakan enggak. Nah, cuman tiba sudah pulang, wah lupa nih mau nanya ini. Oh, ngapa nggak ditanya ini ya, itu penting ya. Jadi persiapkan pertanyaan ya sebelum datang ke dokter. Apa saja nih yang perlu disiapkan ya saat kunjungan ke dokter? Yaitu pertama ini tanyakan ke dokter tersebut kapan kira-kira bayi ini lahir ya, bulan berapa, tanggal berapa kira-kira estimasinya. Jadi ada persiapan kalau tahu bulan 7 misalkan, sekitar tanggal 15-an ataupun tanggal 20-an. Jadi bisa tahu ya, udah ada persiapan. Ya mungkin baik persiapan dana, ya persiapan perlengkapan bayi, ya, dan juga persiapan mental tentunya. Yang kedua, tanyakan vitamin apa yang dibutuhkan ibu ya selama hamil, ya, dan juga berapa dosisnya, berapa banyak. Ini vitamin ini ya untuk menunjang tentunya kesehatan ibu dan juga kesehatan bayi di dalam kandungan. Yang ketiga, kalau seandainya kalian mengalami keluhan ataupun gejala, tanyakan, dok saya mengalami keluhan ini, normal nggak ya di kehamilan saya ini? Apakah ini keluhan ini tidak normal? Jadi ditanyakan keluhan-keluhan yang dirasakan itu diutarakan. Kemudian yang keempat, misalkan ada beberapa kondisi yang sering terjadi pada ibu hamil, kalian nggak mengalaminya, misalkan mual muntah. Kalian nggak mual muntah misalkan, tanyakan, dok saya hamilnya kok nggak mengalami keluhan ini ya, tetangga saya mengalami ini, kira-kira normal atau tidak? Ditanyakan juga. Yang kelima, misalkan kalian mengalami mual muntah
ya tapi lumayan parah nih. Ya, tanyakan, dok, bagaimana cara saya mengatasinya, ya supaya saya nggak lemas, supaya saya tetap semangat, ya supaya saya tidak mengalami pusing-pusing, mual-mual ini gimana solusinya. Ya, jadi ditanyakan. Yang keenam, ibu tanyakan, kira-kira berat badan saya ini normal nggak? Ya selama nambah bulan bayi, minggu bayi, ini pertambahannya normal atau tidak. Kemudian tanyakan juga kira-kira aktivitas apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Ya olahraga yang boleh dilakukan. Karena kondisi ibu hamil ini tiap orang bisa berbeda-beda ya kasusnya. Yang ketujuh, misalkan ya tanyakan juga, dok, kalau seandainya saya demam, obat apa yang boleh saya minum pertama kali? Atau seandainya kalian sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan, misalkan ada penyakit kronis, tanyakan ke dokternya, dok, saya ada penyakit ini, konsumsi obatnya ini, gimana dok, aman nggak untuk bayi saya? Ya jadi harus ditanyakan. Yang kedelapan, tanyakan juga, dok, tanda-tanda ataupun gejala yang memungkinkan ya kehamilan ini jadi berbahaya apa saja, ataupun gejala yang gawat gitu ya. Jadi tanyakan kira-kira gejalanya gimana, apa solusinya ketika saya mengalami itu. Nah, itu tanyakan juga. Kesembilan, tanyakan kehamilan kalian ini bagaimana, sehat nggak? Ya bayinya normal nggak perkembangannya, ada masalah tidak? Atau ketika di USG ya ditanya, ya ini sesuai dengan kondisi yang normal atau gimana, atau ada kelainan, rahimnya bagaimana, kira-kira nanti bisa lahir normal atau tidak, itu ditanyakan. Nah yang terakhir, ini paling penting ya, tanyakan bisa nggak berhubungan seksual. Kalau seandainya bisa, ya ini juga jangan terlalu semangat ya. Kemudian kalau seandainya mengalami masalah, ya kalau dokternya bilang, oh ini ditunda dulu hubungan seksualnya ya sampai usia sekian, ya ini juga harus diikuti ya. Jangan sampai nanti dokternya bilang jangan dulu, ya kalian terabas saja ya, tiba-tiba nanti ada keluhan ya, kram-kram misalkan dan sebagainya. Jadi ketika datang ke dokter, apalagi yang baru hamil, yaitu dipersiapkan dari rumah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya jangan sampai nanti datang, duduk, diam, hanya mendengarkan dokter dan pulang ya. Jadi ditanyakan. Oke teman-teman, ya itu tadi ya apa yang harus dipersiapkan ya ketika berkunjung ke dokter, apalagi kalau baru hamil. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.